Oh, dia udah ada rek-reknya itu udah. Ya udah mulai berarti. Udah mulai nge-record. Halo guys, selamat malam dan semoga kalian di sana selalu dalam lindungannya dan selalu produktif dalam setiap urusan bisnis dan lain sebagainya. Oke, di bulan-bulan ini ya sudah hampir berjalan 2 bulan ya. 2 bulan negara kita tercinta dilanda oleh pandemi ya, yang memang dimana meresahkan semua elemen masyarakat ya, mulai dari segmentasi masyarakat menengah ke bawah, menengah dan menengah ke atas. Ini juga diperburuk dengan adanya kepanikan publik yang cukup elementer ya, yang dimana rata-rata kepanikannya itu dikembalikan lagi pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Ini kembali lagi perkara perut. Nah, saya ingin share di sini, kita share ringan aja gitu tentang bagaimana ketika pandemi ini baru datang, kemudian sekarang sudah hampir berjalan 2 bulan, apa yang pernah dilakukan atau apa yang pernah kita lakukan mengenai virus corona atau COVID-19 itu. Memang itu bisa dibilang suatu bom waktu yang dimana masyarakat dipaksa untuk merubah pola hidupnya. Kalau istilah barunya sekarang itu the new normal. Kenapa gitu? Karena dari sekian banyak aktivitas yang sifatnya konvensional yang selalu kita lakukan sehari-hari, itu kita dipaksa untuk merubahnya dengan new normal. Nah, kita masuk dalam fase new normal yang dimana semuanya aktivitas itu dibatasi dan selalu ada rule yang harus kita ikuti. Nah, seberapa kuat kita bisa bertahan di situ. Beberapa pekan lagi kita sudah akan memasuki yang namanya suatu karnaval wajib gitu, atau seremonial wajib bagi masyarakat Indonesia kebanyakan gitu, yang dimana mobilitas massa itu berbentuk masif dan serentak akan pindah dari kota industri menuju ke kampung halaman dan lain sebagainya. Kita tarik ke belakang dulu, flashback untuk ke belakang ketika baru-baru memasuki Ramadan. Itu pemerintah sudah melakukan peraturan PSBB yang dimana pembatasan sosial berskala besar itu yang ditujukan untuk memutus mata rantai COVID-19. Tapi yang lucunya di sini membuat suatu paradoks yang dimana stigma itu dikeluarkan oleh pemerintah, tapi pemerintah tidak konsisten dengan final goals yang dibuat dalam suatu kebijakan itu. Kenapa saya bilang seperti demikian? Karena sejatinya PSBB sebenarnya diterapkan untuk mengakomodir penyebaran virus agar tidak masif. Mengingat pandemi ini track recordnya setiap hari itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nah, yang menjadi paradoksnya itu ketika kemarin kebijakan untuk pelonggaran basis massa yang akan mudik, ini menjadi suatu pertanyaan besar gitu. Ya, masyarakat dijadikan sebagai komedi gitu, komedi dalam suatu teatrikal birokrasi gitu kan. Kemudian yang menjadi efek selanjutnya adalah adanya kebingungan massa, yang dimana ketika kebijakan A yang dimana porsinya untuk membuat goals tadi, memutus mata rantai, itu sudah diejawantahkan dengan pola pikir bisnis. Kalau kata Bung Rocky itu mengatakan bahwa bangsa kita sudah dimasuki oleh proposal oligarki gitu. Dan itu memang sangat transparan sekali ya, sangat transparan sekali terlihat gitu, yang dimana ketika event mudik ini atau seremonial orang berkumpul atau berpulang kampung ini tidak pemerintah tidak andil di sana, maka dia hilang jackpot ya, atau bonus tahunan dalam pertumbuhan ekonomi. Kenapa saya bilang demikian? Karena ketika PSBB itu
atau goals yang tadi ingin kita wujudkan dalam finally-nya gitu, maka ada ketakutan pemerintah mengingat kas dalam APBN-nya itu sudah mulai dalam kata berkurang gitu. Ini menjadi keresahan dalam birokrasi gitu. Makanya waktu itu koordinator perekonomian Ibu Eni Sri Hartati mengatakan bahwa ada teguran pada Kementerian Perhubungan bahwa tolong diamati lagi bagaimana kebijakan bahwa dilarang mudik itu positif dengan track record perekonomian yang akan tumbuh, dan ditegaskan bahwa memang mudik tidak akan terjadi karena untuk memutus mata rantai tadi. Tapi kita geser ke sini ketika sudah memasuki pertengahan Ramadan dan beberapa pekan akan momen Lebaran dan sebagainya, ternyata itu bergeser. Nah, di sini ketakutan pemerintah sangat terlihat sekali gitu. Jadi menurut saya PSBB berarti sudah tidak masuk dalam kode etik logik dalam berpikir. Kenapa gitu? Maka yang harus diusung sekarang bukan pada PSBB-nya, tapi pada konstruksi pola berpikir masyarakat yang dimana kita tadi menyinggung masalah new normal. New normal itu berarti harus diatur dalam segmentasi pola pikir masyarakat, yang dimana untuk memutus mata rantai virus itu bukan lagi mengandalkan bahwa kewenangan atau birokrasi pemerintah itu mengambil alih di sana. Ini berkaitan dengan new normal atau dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa gitu? Karena dalam pandemi ini kita diajarkan beberapa segmentasi atau segi kehidupan yang sangat berbeda, mulai dari sekolah, kerja, dan lain-lain. Itu kita sudah dikurangi dalam masalah sosialisasi bermasyarakat. Nah, ini yang dinamakan dengan new normal, dan memang pola pikir atau konstruksi berpikir baru itu memang harus dibangun. Saya tidak menyalahkan tentang kebijakan pemerintah yang pelin-pelan dalam menghadapi pandemi gitu, atau ketidakseriusan dalam menghadapi pandemi, tapi kita harus berpola pikir bahwa sampai kapan sih lu akan mengandalkan pemerintah dalam hal menangani pandemi. Jelas-jelas ini adalah individual thinking dalam menghadapi suatu problem. Makanya saya mengajak kawan-kawan untuk bukan pada PSBB-nya atau bukan pada pelonggaran mudiknya, karena itu sudah teatrikal dalam urusan bisnis kenegaraan atau bisnis oligarki, tapi pada yang simpel saja, mengubah pola pikir dalam menghadapi bahwa setelah pandemi ini berakhir, maka the new normal itu akan menjadi suatu aktivitas baru. Nah, biar kita tidak kaget dengan dentuman waktu yang akan mengajarkan kita bahwa sesuatunya akan berbalik mungkin sekitar 90 derajat dari kebiasaan sehari-hari. Jadi kesimpulannya di sini dalam rumpi kritis gitu kan, tentang kebijakan pemerintah gitu. Yuk mari buka mata gitu, bahwa banyak kebijakan pemerintah yang sekarang yang terjadi di pemerintahan ini itu seperti dalam sebuah diorama teatrikal, yang dimana ada kebijakan baru itu akan ditarik. Ini masalah untung dan rugi saja gitu. Kenapa saya bilang demikian? Kebijakan dilarang mudik dan melonggarkan mudik itu kan untung rugi, yang dimana keras sekali himbauannya untuk kita memutus mata rantai, maka kita tidak boleh mudik. Tapi kemarin moda transportasi sudah dibuka, walaupun dengan embel-embel ada beberapa elemen yang akan diloloskan gitu. Ya masa lu akan, gua mau mudik nih, berarti harus siapkan surat keterangan sehat dan lain sebagainya. Ya kan lucu gitu kan. Dan nggak semuanya akan tersaring di sana. Dan yang kedua gitu, pesan untuk setiap daerah yang akan menerima kedatangan orang-orang dari kota besar gitu,
itu untuk melakukan selektif yang lebih masif lagi. Kenapa gitu? Karena orang-orang yang datang atau berpindah atau melakukan mobilitas dari kota A ke kota B, itu kita tidak tahu riwayatnya. Walaupun syarat mudiknya memang harus disertakan dengan riwayat kesehatannya, tapi kita tidak tahu. Nah itu setiap daerah PR-nya dia harus selektif untuk mengurangi dampak dari virus. Nah ini akan menjadi kerjaan daerah yang ketika momen lebaran akan terjadi, ini menjadi PR besar. Dan yang ketiga adalah come on, kita sudah dihimbau untuk melakukan aktivitas semuanya di rumah. Lu harus sadar, ketika di rumah juga harus produktif. Kenapa gitu? Karena ini ibaratnya kayak menghitung mundur bahwa akan ada suatu hal yang lain yang lu nggak akan pernah pikirkan sebelumnya. Bahwa semuanya itu ketika lu bangun, wah ternyata kehidupan sudah berubah 90 derajat jauh gitu. Ini bukan mimpi bro, this real. Oke, mungkin itu saja dari saya gitu. Tetap berpikir kritis, melihat sekeliling kalian apa yang bisa kalian lakukan, dan selalu menebar pemikiran positif. Jangan lupa like, komen, dan share ketika kalian menganggap bahwa video ini bermanfaat, agar semua sekeliling kita yang sekarang sudah menjadi masyarakat gadget gitu, itu semakin berpikir positif, progresif, dan kritis dengan sekelilingnya. Thank you.